Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 30 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terhilang di Rumah Sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Roma 11 ayat 11 sampai dengan ke-12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Ayat 13 dikatakan, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa agar hidup kami jangan sampai menjadi orang-orang yang terhilang di rumah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan terhilang di rumah sendiri? Kalau yang namanya rumah sendiri rasanya aneh kalau kemudian terhilang di rumah sendiri. Kalau terhilang mungkin di tempat asing yang tidak pernah kita kunjungi, kita datang ke sana lalu tersesat, itu hal yang sangat lumrah. Sebagaimana sahabat seperjalanan mungkin jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar kota, tidak membawa handphone, tidak membawa GPS, lalu tersesat, itu namanya terhilang di tempat asing. Tetapi bagaimana mungkin bisa menjadikan orang yang terhilang di rumah sendiri? Gambaran terhilang di rumah sendiri kalau melihat tema Alkitab dalam Lembaga Kitab Indonesia, dalam Roma 11 ayat 11 sampai dengan ke-24 diberikan tema Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Kalau kita lanjutkan kepada ayat yang berikut, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga adalah kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dari akar pohon zaitun penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Gambaran tentang pohon, bagaimana katakanlah orang-orang Israel itu seperti pohon yang sudah ditanam oleh Allah. Tetapi seringkali dalam kehidupan orang Israel, pokoknya adalah Kristus. Kalau kita melihat Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Mereka berbangga dengan carang-carangnya, tapi ingat, ada ranting dan carang-carang yang firman Tuhan katakan yang tidak berbuah, yang kemudian melawan, yang kemudian dipotong, diinjak-injak dan dibakar. Lalu firman Tuhan pada bagian yang kita baca tadi Roma 11, ada pohon yang dicangkokkan di antara tunas tersebut, yaitu akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kita melihat banyak bahwa bangsa Israel seringkali lupa bahwa sumber akar kehidupan itu adalah dari Tuhan sendiri. Mereka berpikir mereka adalah akarnya sendiri. Mereka bukan ranting, mereka bukan cabang, tapi mereka menganggap dirinya akar sendiri. Kalau sudah menganggap dirinya akar sendiri, maka dia menganggap bahwa seluruh kehidupan itu bersumber dari tangan mereka sendiri. Bersumber dari tradisi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang tidak mengikuti katakanlah budaya orang Yahudi, mereka akan katakanlah binasa dan tidak selamat. Bergeser dari Kristus sebagai pusat, hukum Taurat yang diberikan Allah sebagai pusat, mereka menempatkan diri mereka sebagai pusat daripada keyakinan dan kebenaran. Karena mereka sudah merasa sebagai pusat, mereka sebagai akar. Oleh sebab itu mereka tidak punya rasa bersalah. Tatkala Taurat Tuhan itu ditambah-tambahkan oleh mereka, dikurang-kurangkan oleh mereka, semau-maunya merubah sebuah perintah Allah, merubah peraturan-peraturan Allah dengan memakai peraturan-peraturan sendiri yang ditetapkan sebagai sebuah kebenaran, maka itu adalah sebuah kesesatan. Mari kita belajar tentang terhilang di rumah sendiri. Dalam kehidupan pun ada yang seperti demikian. Kalau kita berbicara dalam aplikasi rumah tangga, banyak anggota keluarga itu terhilang di rumah sendiri. Mengapa? Karena masing-masing dalam relasi dengan Tuhan pun tetap merasa benar, relasi dengan manusia pun punya sikap dan perilaku yang sama. Merasa dirinya akar, merasa dirinya benar, tidak ada kesalahan. Orang lain yang salah, aku yang benar. Orang lain yang keliru, aku yang katakanlah yang paling tepat. Sikap-sikap seperti demikian akan membuat menjadi orang-orang terhilang di rumah sendiri. Sama seperti bangsa Israel, dia benar. Tuhan telah berjanji
akan hadir Mesias itu di bangsa mereka. Tapi bangsa umat pilihan yang menolaknya, merekalah yang terbuang. Tetapi bangsa-bangsa lain yang bukan dari masukan orang Yahudi, mereka dipilih, mereka dicangkokkan dalam artian mereka diterima oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan menerima bangsa Israel. Karena siogianya, Injil tidak hanya untuk orang Israel. Injil diperintahkan oleh Allah pada akhirnya untuk seluruh suku, bangsa, bahasa di seluruh muka bumi. Amanat agung dan yang Yesus katakan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siogianya Injil itu diberikan untuk seluruh bangsa. Namun prosesnya tentu dimulai dari satu bangsa terlebih dahulu. Karena Yesus harus terlahir di sana, ada sebuah proses pelayanan yang Yesus lakukan. Tetapi satu titik tertentu, dunia itu boleh memiliki Kristus. Atau Kristus itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh dunia. Kemudian kesombongan, keangkuhan, merasa diri penting. Seringkali demikian. Kalau kita diistimewakan, kita merasa kita lebih hebat. Orang lain itu berarti kategorinya lebih rendah secara kapasitas dan segala sesuatunya. Kesombongan itu kemudian menggeser. Tatkala awal-awalnya dia menyembah Allah, dia menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Tapi kemudian bergeser, dialah yang menjadi Allah dan dialah yang menjadi pusat hidup. Biarlah kita jangan menjadi orang-orang yang terhilang di rumah sendiri. Satu hari kelak nanti sewaktu kita bertemu dengan Bapa di sorga, lalu kita bertemu dengan penghakiman Allah, kita merasa kalau ada di surga itu adalah tingkatan-tingkatan. Saya akan masuk mungkin tingkat VIP, tetapi kita akan terkaget-kaget sewaktu bertemu dengan Tuhan. Engkau hamba yang jahat, aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Apa yang terjadi kalau kemudian kita mendengar respon Tuhan seperti demikian itu pada diri kita? Sebelum satu hari kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan di hari penghakiman nanti, berhati-hatilah. Jagalah diri kita baik-baik. Jangan menjadikan diri kita sebagai pusat kebenaran, tapi Tuhanlah sebagai pusat kebenaran. Jangan kita meminta orang lain hanya patuh dan tunduk kepada kita, tapi kita termasuk orang lain. Semuanya harus patuh dan tunduk hanya kepada Allah. Jangan berpusat kepada diri, tapi hidup kita yang berpusat kepada Allah. Jangan belajar dari orang Israel. Mereka menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, tapi mereka justru sebagian terbuang dari Allah. Tuhan tidak mengenal mereka. Ingat, kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang sombong secara rohani, tapi justru harus menjadi pribadi yang semakin rendah hati, bahwa hidup kita di atas anugerah Tuhan. Hidup kita berkat daripada pemberian dan kasih setia Allah yang dilimpahkan oleh kita. Jangan sampai kita terhilang di rumah sendiri. Jaga hati kita baik-baik, jaga pikiran kita baik-baik, jaga langkah kita, tangan kita, kaki kita. Jangan sampai kita menyimpang, jangan sampai kita menjadi orang yang terhilang di rumah sendiri. Biarlah rumah hidup kita, hidup ini seperti dalam Roma 12 ayat pertama sampai kedua. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berhati-hati. Jangan kita menjadi orang yang terhilang di rumah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami hidup tetap ada bersama dengan Tuhan, dan kami jangan sampai terhilang di rumah sendiri. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Berhati-hati, jaga hidupmu. Jangan sampai engkau menjadi orang yang terhilang di rumah sendiri. Shalom.